Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sahadatan bihan nufusu mutmainnatun wa hiya liqa'iliha minan nari jannatun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man rafa'a al-fardha wa sunnata wa sarra'a al-ma'rufa wa sunnahu wa sarrafa fi ta'ati rabbih umuratu wa sinnahu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladhina amatul bid'ah wa ahyaw sunnata. An Amirul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membuat hal baru dalam perkara agama kami ini akan sesuatu yang bukan darinya, bukan dari syariat Islam, maka hal itu adalah tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Dan di dalam riwayat Imam Muslim dengan kalimat, siapa saja yang beramal dengan suatu amal perbuatan yang tidak ada atasnya perkara kami, bukan syariat Islam, maka hal itu tertolak. Jadi harus kita ketahui, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dan kepada kalian untuk mentaatinya. Bahwa hadis ini merupakan peraturan yang agung di antara peraturan-peraturan agama Islam. Hadis ini termasuk sabda-sabda Nabi yang syarat makna. Maka hadis ini adalah sabda yang jelas dalam menolak berbagai bid'ah dan segala yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya dari syariat. Hadis ini di atasnya termasuk poros Islam. Dan sebelum langsung ke pembahasan hadis, Syekh Ahmad bin Hijadi akan mengulas mengenai hal yang sedikit diantaranya berbagai keutamaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, guna mendapat keberkahan dengan sebab beliau. Beliau adalah seorang yang jujur, putri seorang jujur radhiyallahu anhu, dan beliau adalah ibunya orang-orang beriman. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dan begitu pun dikatakan sebagai ibunya orang-orang beriman pada istri-istri Nabi yang lainnya. Jadi istri-istri Nabi semuanya itu Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dan dikatakan
bagi Sayyidatina Aisyah dengan sebutan Ummul Abdillah, yang Nabi SAW telah memberi kunyah kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi Nabi memberikan julukan kepada Sayyidatina Aisyah itu Ummu Abdillah. Tatkala Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi untuk menggunakan nama kunyah, nama julukan, dengan putra saudarinya Sayyidatina Asma, yaitu Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair. Jadi julukan ponakan Sayyidatina Aisyah dijuluki Ummu Abdillah itu berdasarkan ponakan. Ponakan siapa? Anaknya Asma bin Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma sama Sayyidatina Asma sama Sayyidatina Aisyah itu adik kakak. Sayyidatina Asma punya anak namanya Sayyidina Abdullah. Jadi Sayyidatina Asma menikah dengan Az-Zubair. Jadi punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair. Dan menurut pendapat yang paling sahih bahwa Sayyidatina Aisyah tidak melahirkan anak sama sekali. Jadi diberi gelar oleh Rasulullah Ummu Abdillah. Anaknya kakaknya yang Sayyidatina Asma, kalau nggak salah tuh kakaknya. Dan dikatakan oleh suatu pendapat beliau pernah melahirkan bayi keguguran, namun pendapat itu tidak dapat ditetapkan. Dan beliau dinikahi oleh Nabi SAW sebelum hijrah. Jadi ada cerita sebelum Nabi menikah dengan Sayyidatina Aisyah. Mau dengar ceritanya? Jadi diriwayatkan bahwa Nabi SAW tatkala melamar Sayyidatina Aisyah dari Sayyidina Abu Bakar, maka beliau berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia masih kecil, tidak layak untuk Anda. Akan tetapi saya akan mengutusnya kepada Anda, maka jika dia layak untuk Anda, maka dia adalah orang beruntung yang sempurna." Jadi Sayyidina Abu Bakar bilang kalau Siti Aisyah itu masih kecil pada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Inna Jibril atani bisuratiha ala waraqatin minal jannati wa qala inna Allaha jawwajaka bihadihi." Lalu Nabi bersabda, "Sesungguhnya malaikat Jibril telah mendatangiku dengan membawa gambar Aisyah di atas sehelai daun dari surga. Dan ia berkata, sesungguhnya Allah telah menikahkan Anda dengan wanita ini." Jadi Jibril membawa berita kepada Rasulullah. Periwayat berkata, kemudian pergilah Sayyidina Abu Bakar ke rumahnya dan memenuhi nampan dengan kurma dan menutupinya. Dan beliau berkata, "Hai Aisyah, pergilah kamu dengan membawa nampan ini kepada Rasulullah." Jadi Siti Aisyah nggak tahu nih, disuruh sama abahnya itu mengantar nampan berisi kurma ke hadapan Rasulullah. "Dan katakanlah olehmu kepada beliau, ini yang Anda telah menuturkannya kepada ayahku. Jika keadaannya layak, maka diberkahilah atas Anda.
maksudnya Siti Aisyah ini namanya gitu. Kalau layak itu untuk Anda. Ini saking pintar abadnya, jadinya ngajarnya itu anaknya disuruh datang ke rumah Rasulullah, suruh nampan. Terusin jadi. Dan adalah umur Sayyidatina Aisyah ketika saat itu masih 6 tahun. Riwayat berkata, lalu Sayyidatina Aisyah berlalu dengan membawa nampan dan dia menyangka bahwa yang Sayyidina Abu Bakar maksudkan dengan layak adalah kurma. Sayyidatina Aisyah berkata, lalu aku masuk menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kepada beliau kiriman itu. Lalu beliau bersabda, saya terima wahai Aisyah, saya terima. Jadi maksudnya Siti Aisyah itu masih nampan, tapi yang dimaksud Rasulullah itu untuk menikahi Siti Aisyah. Dan beliau menarik ujung pakaianku. Jadi Rasulullah menarik ujung pakaian Aisyah. Riwayat berkata, lalu Sayyidatina Aisyah memandang kepada Nabi dengan marah. Dan dia masuk menemui Sayyidina Abu Bakar dan mengabarkan kepada beliau mengenai apa yang telah terjadi. Miskomunikasi. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai putriku, janganlah engkau berprasangka kepada Rasulullah dengan prasangka yang buruk. Sesungguhnya Allah sungguh telah menikahkanmu dengan beliau dari atas 7 lapis langit, dan aku menikahimu dengan beliau di bumi. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka tidak ada yang membuat bahagia diriku dengan sesuatu yang lebih hebat dari kebahagiaanku dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar, aku telah menikahkanmu dengan Rasulullah SAW. Jadi Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah itu girang gitu. Saking girangnya Siti Aisyah itu mengucapkan itu, maka tidak ada yang membuat bahagia diriku dengan sesuatu yang lebih hebat dari kebahagiaanku dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar, aku telah menikahkanmu dengan Rasulullah. Apa yang bilang begitu? Aku menikahkan kamu dengan Rasulullah. Itu bilang begitu. Atau dari awal ya, jangan terima apa gitu. Dan dikatakan oleh suatu pendapat, sesungguhnya cinta pertama yang terjadi pada masa Islam adalah cinta Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka adalah Sayyidatina Aisyah manusia yang paling cinta kepada Nabi SAW. Dan keutamaan-keutamaan Sayyidatina Aisyah itu masih banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa wahyu tidak pernah datang, tidak pernah turun wahyu kepada Nabi di tempat tidur seorang istri daripada istri beliau, kecuali di tempat tidur Sayyidatina Aisyah. Dan di antaranya adalah bahwa malaikat Jibril membacakan salam kepada Sayyidatina Aisyah dari Allah, tidak kepada selain beliau di antara para sahabat beliau. Jadi hebat dapat salam dari Allah lewat malaikat Jibril. Kira-kira segini aja ya. Satu lagi dah. Dan beliau adalah yang paling utama di antara para istri Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW sebanyak 1.210 hadis. 1.210
210 hadis dari Siti Aisyah. Jadi hadisnya diulangi lagi. Man ahdasa, siapa saja yang membuat hal baru fi amrina, dalam urusan kami, yakni dalam agama kami, syariat kami, ma laisa minhu, akan sesuatu yang bukan darinya, fa huwa raddun, maka hal itu adalah tertolak, yakni tidak diterima. Dan maknanya bahwa perkaranya batal dan tidak diperhitungkan sebagai syariat Islam dengannya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin min Muslimin man amila amalan. Dan di dalam riwayat Imam Muslim dengan kalimat siapa saja yang beramal dengan suatu amal laisa alaihi amruna, yang tidak ada atasnya perkara kami, bukan syariat Islam, fa huwa raddun, maka hal itu tertolak, yakni tidak diterima sebagai amalan. Dan sabda Nabi yang berdasarkan hadis di atas tadi, man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa alaihi laknatullah. Siapa saja yang melakukan perkara baru atau bid'ah dengan sesuatu perkara baru, bid'ah, atau ia berlindung kepada pelaku perkara baru, maka atasnya laknat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Syekh Ibnu Abdus Salam telah membagi perkara-perkara baru, membagi perkara-perkara bid'ah itu kepada 5 hukum. Maka beliau berkata, bid'ah adalah melakukan perkara yang tidak diketahui di masa Rasulullah SAW. Kata beliau, itu ada 5. Yang pertama, ada yang wajib, seperti mempelajari ilmu nahwu dan ilmu-ilmu yang sulit difahami dari Al-Quran dan hadis, dan semacam keduanya dari berbagai ilmu yang bergantung pemahaman syariat kepada ilmu tersebut. Jadi bid'ah itu ada yang wajib. Kita mempelajari Al-Quran itu pakai nahwu buat arti Al-Quran, nahwu sharaf. Jadi ilmu-ilmu yang harus kita pelajari dari ulama-ulama. Dan ada yang diharapkan, seperti mazhab aliran. Di zamannya Syekh Ahmad itu ada aliran Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, Al-Mujassimah. Di zaman kita sekarang aliran banyak banget. Aliran banyak banget aliran. Dan yang ketiga, ada yang disunahkan, yaitu seperti memperbaharui pondok pesantren dan madrasah-madrasah dan pembangunan jembatan-jembatan dan setiap perbuatan baik yang tidak dijumpai di masa generasi awal, generasi agama Islam awal. Mudah-mudahan pondok-pondok pesantren jadi di tempat kita. Amin. Madrasah-madrasah jadi di tempat kita. Dan yang keempat, ada yang dimakruhkan, yaitu seperti memperindah masjid-masjid dan menghias mushaf-mushaf Al-Quran. Yang keempat, ada yang dimakruhkan.
Dan yang kelima, ada yang diperbolehkan, yaitu seperti berjabat tangan. Berjabatan tangan selepas sholat subuh dan sholat asar, dan memperlampang dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Dan ketahuilah bahwa di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk mengikuti sunnah Nabi dan larangan keras dari melakukan sebagai bid'ah. Jadi bid'ah terbagi 5. Penutup majlis. Syekh Al-Maliki menceritakan di dalam kitab syarah beliau bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah meminta menghadap kepada Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini zamannya Imam Syafi'i. Lalu Harun Ar-Rasyid meminta kepada Imam Asy-Syafi'i agar beliau memberi dispensasi kepadanya dalam hal menikahi budak belia yang telah ditinggalkan budak itu oleh saudaranya Harun Ar-Rasyid, yaitu Khalifah Musa Al-Hadi. Jadi ini ceritanya itu Khalifah Musa Al-Hadi itu kakaknya Harun Ar-Rasyid. Dan adalah sesungguhnya Harun telah bersumpah kepada Musa bahwa kapan saja dikuasakan penuh kekhalifahan kepada Harun, maka dia tidak akan mendekati budak belia itu. Jadi Khalifah Harun itu bersumpah kepada Khalifah Musa, jika nanti Khalifah Harun berkuasa, adiknya berkuasa, maka dijanji itu kepada kakaknya, ia tidak akan mendekati budak belia itu. Janjinya itu. Maka Harun telah bersumpah kepada Musa dengan sumpah yang banyak sekali. Di antara sumpahnya adalah ia akan berjalan ke Baitul Al-Haram. Jadi dia berjalan ke Mekah dengan bertelanjang kaki dengan kedua telapak kakinya. Dan kisah ini telah populer menurut para ahli sejarah. Maka tatkala telah wafat saudaranya Khalifah Musa Al-Hadi, maka Khalifah Harun meminta dispensasi dalam menikahi budak belia itu. Jadi pas telah meninggal nih kakaknya, dia naik tahta. Dan sebelum itu dia telah berjanji sama kakaknya, banyak banget perjanjiannya. Kakaknya wafat, maka dia naik tahta dan dia minta nih dispensasi untuk menikahi budak belia itu. Namun Imam Syafi'i tidak mau membantu Khalifah Harun, maka Khalifah Harun mengancam Imam Syafi'i dan menakut-nakuti beliau. Jadi minta dispensasinya kepada Imam Syafi'i supaya dia
yang dia pengenin itu terjadi. Karena dia telah berjanji kepada kakaknya untuk tidak ini. Tapi Allah berkehendak lain, kakaknya meninggal, dia naik tahta. Maka berpalinglah Imam Syafi'i dari Khalifah Harun, dan sesungguhnya telah membuat pusing Imam Syafi'i sebagai ancaman-ancaman itu. Jadi dia datangi Imam Syafi'i, minta dispensasi, tapi Imam Syafi'i gak mau, dia mengancam. Maka tidak henti-hentinya beliau sholat hingga terkalahkan beliau oleh tidur di tempat sholat beliau. Jadi saking pusingnya itu Imam Syafi'i itu melakukan sholat, banyak sekali sholatnya sampai tertidur di tempat sholatnya. Lalu beliau melihat bermimpi seakan-akan beliau berdiri di hadapan Allah Ta'ala, lalu diserukan, "Hai Muhammad, hai Imam Syafi'i, engkau telah meneguhkan diri atas agama Nabi Muhammad. Takutlah engkau. Kalau engkau menyimpang, maka engkau tersesat dan engkau menyesatkan. Bukankah engkau sebagai imam bagi sekelompok manusia? Jangan ada rasa takut pada dirimu terhadapnya." Bacalah, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fahum muqmahun. Surat Yasin ayat 36. Surat Yasin ayat 8. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka bertenaga. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqani fahum muqmahun. Imam Syafi'i disuruh baca ayat Yasin, surat Yasin ayat 8. Imam Syafi'i berkata, lalu aku terbangun dan aku membaca ayat itu, maka tatkala telah tiba sholat waktu subuh, maka aku sholat fardu subuh. Kemudian aku mendapati pada diriku rasa malas. Maka dikatakan kepadaku, Khalifah Harun Ar-Rasyid itu telah memerintahkan dirimu menghadap. Maka janganlah engkau takut selama engkau masih hidup, dan bacalah di dalam hatimu ketika engkau berjalan menujunya akan doa al-khair, doa orang yang takut, karena sesungguhnya engkau tidak akan melihat darinya kecuali hanya melihat kebaikan. Lalu aku tersadar dan aku langsung mengucapkan, Allahumma inni asbu ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa awani ala nasi ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu akan lemahnya kekuatanku dan kurangnya siasatku dan kerendahan diriku di hadap orang-orang. Wahai Zat yang maha pengasih dari para pengasih lainnya. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila takilni ila aduwi ba'idin yattabi'uni. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa gerangan engkau kuasakan diriku? Apakah kepada musuh yang jauh yang berhadapan denganku? Am ila sodiqin qaribin malat tahu amri, ataukah kepada kawanku yang dekat yang kau berikan kekuasaan penuh padanya akan urusanku? Illam yakun laka alayya ghadabun fama ubali walakin afiyatuka aw sa'uli. Jika tidak ada padamu kemurkaan pada diriku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi pemaafanmu lebih luas bagiku.
a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat bihi az-zulumatu wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah min ayyanzila bi ghadabuka. Aku berlindung dengan cahaya zat-Mu yang menjadi terang benderang, dengannya akan segala kegelapan, dan menjadi baik atasnya segala perkara dunia dan akhirat, dan turunnya kemurkaan-Mu kepadaku. Au yahulla alayya sakhatuka, atau singgah kemarahan-Mu pada diriku. Lakal hamdu hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika. Bagimu segala puji hingga engkau ridha, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Imam Syafi'i berkata, maka belum sempurna aku membaca doa itu hingga aku mendengar ketukan pintu, maka aku keluar, lalu aku mendapatinya dengan Ar-Rabi, seorang menteri, Harun Ar-Rasyid. Jadi ada yang ketuk pintu nih sebelum selesai baca doa itu. Ternyata seorang Rabi, seorang menterinya Raja Harun Ar-Rasyid. Lalu Ar-Rabi berkata, wahai tuanku, Khalifah meminta Anda untuk datang kepada beliau. Lalu aku berjalan bersamanya, maka tatkala aku telah sampai ke dekat Khalifah, maka Khalifah berdiri menuju diriku, lalu beliau menyambut diriku dan tersenyum. Dan beliau berkata, sebaik-baik orang Islam adalah Anda, dan sebaik-baik imam adalah orang semacam Anda. Tidak akan cacian seorang pencela merenggutnya sebab Allah. Ketahuilah, wahai ahli hukum-hukum Islam, bahwa saya ditegur pada suatu malam terkait dengan pribadi Anda. Maka berpalinglah Anda dengan lurus, karena Anda adalah orang yang diperhatikan dan orang yang terpelihara. Dan Khalifah Harun memerintahkan untuk Imam Syafi'i diberikan 100.000 dinar. Lalu Imam Syafi'i membagi-bagikan uang itu di hadapan Khalifah Harun, dan berpaling pergilah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan dengan hal ini seluruhnya dengan sebab keberkahan berpegang teguh kepada sunnah penghulu para rasul. Semoga Allah mematikan kita di atas sunnah Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin.